Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul di sini akan mendongeng. Ibu akan menceritakan salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi Soleh dan untanya. Kalian siap mendengarkan? Siap. Oke. Nabi Soleh diutus di tengah-tengah bangsa kaum Samud. Nah, yang sebelumnya kaum Samud itu bangsa Samud itu sama seperti kaum Ad, yaitu mereka dikaruniai banyak kelebihan seperti bertani, berternak. Nah, mereka hidup makmur dan sejahtera. Ada satu kelebihan lagi yang dimiliki kaum Samud, yaitu keahlian memahat batu dan gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat mewah dan memahat gunung menjadi bangunan-bangunan yang megah. Lalu keahlian ini mereka semakin jaya. Segala kenikmatan menjadikan mereka menjadi sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung, kemudian mereka menyembahnya. Nah, itu sesuatu yang musyrik, tidak boleh dilakukan. Lalu Allah mengutus Nabi Soleh ke tengah-tengah kaum Samud. Berkata Nabi Soleh kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan yang lain. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarananya. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian." Nah, Nabi Soleh menyuruh kepada kaum Samud itu bertaubat. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa-doa hambanya jika mereka bertaubat kepada Allah. Namun kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh tersebut. Mereka bahkan mendustakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembual atau pembohong. Nah, tapi Nabi Soleh tidak berputus asa. Dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikannya saja. Maka dengan sabar, dengan telaten, ia tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufurannya dengan menyembah berhala. Nabi Soleh dituntut kaumnya mengeluarkan mukjizat. Katanya, buktikan apa mukjizat Nabi Soleh agar mereka percaya. Jika Nabi Soleh giat melaksanakan dakwah, maka kaum Samud yang lainnya giat berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Soleh tersebut. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Soleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Lalu pada suatu hari kaum Samud datang kepada Nabi Soleh. Ia berkata, "Hai Soleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti engkau seorang pembohong," kata kaum Samud. Nah, lalu menghadapi tuntutan demikian, Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, memohon agar Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Soleh tersebut. Pada suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Tapi orang-orang kafir itu tidak mengikuti Nabi Soleh itu bukan berarti karena mereka percaya.
Nah, akan tetapi mereka berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizat tersebut. Dengan demikian mereka dapat mengolok-ngolok dan menghina Nabi Soleh. Tetapi orang-orang kafir sangat terkejut. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor unta. Nah, unta itu datang dari gunung tersebut. Unta betina yang bagus rupanya. Unta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat unta sebagus itu. Tete unta itu penuh dengan susu, subur. Unta itu subur susunya. Nabi Soleh berpesan kepada umatnya, "Nah, inilah unta mukjizat dari Tuhanku. Unta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis walau mereka peras setiap hari. Tetapi perhatikan pesanku," kata Nabi Soleh. "Unta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran. Nah, jika unta itu mau minum di sumur, ya waktu itu pada zaman dahulu masih ada sumur. Nah, jika unta itu mau minum di sumur, maka kaum Samud tersebut tidak boleh ikut-ikutan mengambil air ke sumur itu. Jadi biarkan unta itu yang mengambil air di sumur itu. Kecuali kalau besoknya mereka boleh bergantian mengambil air. Nah, lalu kaum Samud setuju dengan perjanjian itu. Hari itu, onta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memeras onta itu bergantian. Nah, sejak munculnya onta yang membawa berkah air susu itu, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya. Itu yang mengikuti Nabi Soleh. Nah, sedangkan yang orang-orang kafir, mereka juga semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Soleh. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Soleh. Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang dapat membunuh unta akan mendapat imbalan, katanya. Nanti imbalannya berupa gadis cantik, katanya. Nah, betapa mesumnya orang-orang kaum Samud pada zaman itu. Lalu 2 orang pemuda nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama, katanya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu ketika onta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk, nah kemudian ada satu orang yang melepaskan anak panah sehingga onta itu terjatuh kesakitan. Kemudian yang satunya lagi, yang satu pemuda membunuh dengan pisau, menebas perutnya dengan pisau sehingga onta itu mati. Nah, setelah onta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan beraninya menentang Nabi Soleh. "Hai Soleh, onta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami?" Mereka sangat sombong. "Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami." Lalu Nabi Soleh pun berkata, "Kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Jadi Nabi Soleh memberi kesempatan kepada orang-orang yang kafir itu selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, waktu 3 hari itu adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertaubat dan menyadari kesalahannya. Tapi mereka malah mengejek Nabi Soleh. Mereka menganggap Nabi Soleh hanya membual atau membohong saja, katanya. Lalu tidak sampai 3 hari, mereka datang lagi kepada Nabi Soleh dan berkata, "Hai Soleh, kenapa tidak kau percepat saja Cina datang siksa itu kepada kami?" Lalu Nabi Soleh pun berkata, "Wahai kaumku, mengapa kau meminta segera datangnya siksa? Bukannya kebaikan. Kenapa kamu tidak meminta ampun kepada Allah? Mudah-mudahan kamu diberi ampun." Lalu diam-diam orang-orang kafir itu merasa
takut. Bukankah ucapan Nabi Soleh selalu terbukti kenyataannya? Bagaimana kalau siksa itu benar-benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum waktu yang dijanjikan habis, mereka mengadakan rapat, katanya. Mereka bermaksud membunuh Nabi Soleh agar siksa itu tidak jadi diturunkan. Sangat keji dan busuk rencana mereka karena ingin membunuh Nabi Soleh. Tetapi Allah melindungi Nabi Soleh. Nabi Soleh diselamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Esok harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan. Nah, kemudian datanglah ajab bagi kaum Samud, yaitu kaum Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar, membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan, memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah. Lalu hujan batu sehingga kaum Samud pun hancur berantakan. Nah, tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Semuanya telah binasa kecuali yang mengikuti Nabi Soleh, yang ikut kepada Nabi Soleh. Mereka selamat. Peradaban tinggi dan bangsa yang kuat perkasa, rumah-rumah yang megah, bangunan-bangunan yang indah, lalu peternakan, lalu sawah yang banyak, yang melimpah, yang makmur, kemudian dihancurkan oleh Allah karena mereka telah ingkar, telah bersekutu kepada Allah. Nah, itulah balasan kaum Samud, ya, yang menyembah berhala. Maka dari itu mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian cerita Nabi Soleh dan untanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.